Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, jurusan pertanian, prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Jadi saat ini saya berada di lokasi kebun lengken yang ada di Kelurahan Kelurahan Patalasang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Ya. Jadi di sini saya akan ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kelayakan usaha di bidang pertanian. Siap. Jadi mungkin bisa saya bacakan pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama yaitu awal mula usaha pembibitan lengkeng. Ya, oke. Terima kasih, Dek. Anak-anak sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Ini merupakan kunjungan kedua dari sebelumnya, ada juga yang dari Polbantang. Dia D3-nya, ini kan D4-nya. Kurang lebih pertanyaannya sama. Sebenarnya boleh dikata ini usaha tidak sengaja ya. Karena basic saya itu seorang dari SMA, saya jurusan IPA. Selesai SMA, saya mendaftar di Universitas Hasanuddin. Saya ambil jurusan ekonomi. Karena sebenarnya jiwa itu saya begitu. Karena mulai nenek-nenek saya itu orang pedagang semua. Ambil ekonomi. Selesai S1 ekonomi Unhas, saya kerja di perbankan. Jadi saya sebenarnya ini recent ya, saya orang perbankan. Kurang lebih 5 tahun di perbankan. Dalam perjalanan di perbankan saya dapat beberapa masukan dari rekan-rekan yang sudah ex-bank ya, sudah resign duluan. Dan setelah saya coba hayati, saya pelajari dalamnya agama, ternyata perbankan memang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Jadi dalam kegabutan saya saat itu, kurang lebih saya nggak berpikir ya, saya sudah tidak merasa nyaman di perbankan. Saya berpikir apa yang saya bisa lakukan setelah saya resign, karena tidak mungkin juga saya resign tanpa ada kegiatan. Jadi saya ingat sekali, saya resign tahun 2017. Kurang lebih 3 tahun sebelumnya itu saya sudah siapkan. Jadi kebun lengkeng Takalar itu saya rintis di 2014. Jadi ada kita lihat di depan itu papan nama yang dibuat oleh Mas Sofol Bantang. Papan nama kebun lengkeng Takalar sejak 2014. Itu sudah semula saya rintis. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi begitu 3 tahun itu proses mulai dari perintisan awal, persiapan lahan di belakang, itu butuh waktu kurang lebih 2-3 tahun. Nah, setelah semuanya sudah siap baru saya bismillah resign gitu kan. Pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu kenapa memilih komoditi lengkeng? Ya, awalnya begini. Pernah saya jalan-jalan ke ada mall di Makassar dulu, pusat perbelanjaan namanya Makro saat itu, yang sekarang sudah berubah menjadi Lotte Mart. Di parkirannya itu ada penjual bibit tanaman buah, dan saya melihat ada pohon lengkeng yang berbuah dalam pot-pot. Saya kaget karena pohon lengkeng saya sudah sering lihat di depan mertua saya, itu pohon lengkeng besar tidak pernah berbuah. Itu yang saya kaget. Kenapa bisa lengkeng berbuah di Makassar atau di Sulawesi Selatan? Karena pemikiran saya ini hanya bisa berbuah di daerah Jawa. Nah, sudahlah, akhirnya saya coba tawar-tawar. Saya beli dengan harga yang sangat mahal, jutaan waktu itu, karena kan kategori tanaman langka. Nah, situlah saya memulainya. Artinya memang saya ada, karena kan basic saya orang bisnis, saya orang ekonomi, ada langsung kepikiran di otak saya bahwa karena kelangkaannya ini komoditas pertanian, kenapa saya tidak menjadi pionir pemula untuk di kampung saya, minimal pertama di Takalar untuk tanam. Nah, sudahlah, saya mulai saat itu. Bayangkan saking orang tidak percayanya, jamin orang lain. Istriku saja tidak yakin, Pak, yakin gitu mau tanam lengkeng. Bayangkan kalau kita beli harga tanah yang mahal di belakang rumah ini, saya jadikan kebun lengkeng. Kemudian saya timbun kurang lebih 1 meter. Bayangkan kalau tanah produktif, yang sawah produktif yang saya timbun. Sawah di sini kan itu kita tidak pernah kekurangan air. Kita bisa panen 3 kali setahun ya. Jadi menurut mereka semua tetangga para petani, orang gila ini, masa dia timbun tanah produktif hanya untuk menanam lengkeng, yang kita tidak tahu bagaimana
Hasilnya. Apakah bisa di daerah ini? Nah, itulah hebatnya kalau tantangan pertama kita Bismillah dan hakul yakin fight saja. Nah, itu nih. Karena itu ya. Jadi alasan utamanya itu karena lengkeng itu termasuk komoditas yang masih sangat langka di Takalar pada khususnya dan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya mengenai aspek hukum. Jadi selama Bapak menjalankan usaha, apakah ada aturan atau Bapak ini memiliki surat izin terkait untuk menjalankan usaha? Ya, yang pertama pada saat awal saya ingat sekali, pertama saya buka kebun lengkeng itu yang saya buat dulu itu adalah surat keterangan usaha dari lurah setempat. Itu saat itu di awal-awal tahun kurang lebih tahun 2015 saya mulai buat izin di skop kelurahan ya, surat keterangan usaha untuk kebun lengkeng Takalar. Nah, dalam perjalanannya sudah mulai agak ramai, ada yang kenal. Saya tingkatkan izin itu menjadi perizinan yang tingkat kabupaten. Jadi saya ke sistem administrasi satu atap sintap di kantor daerah Takalar untuk menjadikannya badan usaha. Jadi kebun lengkeng Takalar itu pertanggal tanggal saya tidak ingat ya, kurang lebih tahun 2016 itu sudah berbadan hukum UD, usaha dagang. Iya. Dan itu sudah lengkap semua. Jadi setelah ada keterangan usaha dari kelurahan, kemudian saya buat dalam bentuk usaha dagang di kantor daerah Takalar. Oke. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya yaitu sumber daya manusianya, karyawannya. Iya, sampai hari ini sebenarnya saya masih termasuk karyawan ya. Jadi pengelola saya sendiri dan saya terjun langsung dalam semua operasional di sini. Kemudian saya dibantu oleh 2 orang, ada di sebelah tinggal. Itulah yang membantu keseluruhan operasional di sini pagi sampai sore sesuai jam kerja. Jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi 3 orang dengan saya dan 2 tenaga kerja tambahan. Pertanyaan selanjutnya yaitu jumlah produksi untuk pembibitan lengkeng. Di awal kan hanya lengkeng sebenarnya. Tapi dalam perjalanan banyak pengunjung datang sering bertanya, tidak ada bibit lain gitu loh. Jadi saya pikir kenapa tidak sekalian saya kasih lengkap saja. Makanya itu sampai hari ini saya sudah hampir memiliki semua jenis bibit buah. Kurang lebih kalau variannya itu saya berhitung-hitung ada sampai 50-an varian buah-buahan ya. Lengkeng, rambutan, jambu-jambuan. Baru kan setiap varian itu banyak. Contoh, lengkeng itu saya punya 12 varietas di sini, 12 jenis. Iya, untuk lengkeng. Kemudian untuk jambu biji saya punya 3 jenis. Yang pertama jambu kristal, kemudian jambu sukun, kemudian ada jambu farang, itu 3. Kemudian di jambu air, ini yang banyak. Ini kurang lebih 7-8 varian. Ada dalhari, ada citra, kusuma, madu deli hijau, king rose, black diamond, dan banyak. Itulah anunya, sangat variatif. Jadi satu jenis tapi banyak di varian-variannya. Contoh saya maksud tadi lengkeng saja, kok taunya kan lengkeng gitu, tapi banyak. Ada lengkeng merah, ada lengkeng pimpong, kristal, diamond river, banyak sekali. Itu banyak versinya. Jadi kalau produksi itu sebenarnya saya sesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi kalau misalnya saat ini yang lagi viral untuk 1-2 bulan terakhir ini, itu yang viral itu jambu kristal. Itu lagi yang jadi primadona di sini, orang bercari, sehingga produksi lengkeng kita batasi. Jadi begitulah, kita sesuaikan dengan pasar. Kalau misalnya orang banyak cari jambu air, itu yang kita perbanyak lagi. Kalau misalnya tiba-tiba kembali lagi orang banyak cari lengkeng, ya kita up lagi produksinya. Intinya semua varian itu saya usahakan untuk tidak kosong. Jadi saya kondisikan misalnya stok bibit lengkeng misalnya bisa 120 batang atau 100-200 batang. Kalau tiba-tiba ada permintaan banyak, ya kita lagi tuh perbanyak lagi tuh di lengkengnya. Yang lainnya, kalau jambu kristal saya lihat masih banyak, masih ada 500 pohon, stop dulu. Yang lain lagi. Intinya produksi itu berdasarkan permintaan pasar. Iya.
Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu proses pemasaran. Iya, ini yang paling Terkait. penting. Iya. Jadi saya anggap usaha apapun sebenarnya itu intinya di pemasaran ya. Kita jual-jualan, kita harus cari customer karena percuma kita ada produk tapi customer tidak tahu gitu lah. Jadi iklan itu saya anggap bagian yang sangat penting dari suatu usaha. Jadi saya sangat bersyukur dan saya sangat terbantu dengan adanya media sosial. Setiap orang berkunjung ke sini, kalau hitung-hitungan saya itu sekitar 90 sampai 95% pasti berfoto-foto. Mereka ngambil gambar, kemudian dari yang foto-foto itu rata-rata mereka upload posting di media sosialnya. Itulah yang saya terbantu lagi. Begitu ada satu orang misalnya yang dari daerah lain, misalnya Jayapura, Bantaeng, Pausinjai, Selayar, datang ke sini, kemudian dia foto, dia posting di media sosialnya, pasti selalu pertanyaan, di mana itu? Nah, pada saat orang sudah bertanya di mana itu, ini sudah ikut membantu saya mempromosikan. Nah, makanya itu saya selalu berharap mereka datang langsung foto. Tapi walaupun tanpa saya suruh, rata-rata itu begitu. Apalagi kalau dia lihat sementara ada lagi yang berbuah ya, nah sekarang dia selfie atau. Jadi itu satu kesyukuran, saya sangat terbantu dengan media sosial. Itulah termasuk teknik promosi dan pemasaran saya yang sangat efektif. Setelah orang banyak lihat di postingan-postingan, mereka kadang japri saya atau ambil nomor telepon saya dan komunikasi. Itu demikian pemasarannya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin ada tambahan dari saudara saya. Oh iya, silakan. Ya. Saya Pak, tentang teknik dan operasinya itu Pak, Ya. seperti apa? Iya, jadi kan sebenarnya sederhana sini. Kalau misalnya kita diperbanyakan ya misalnya, diperbanyakan. Kita kan ada dua cara, ada vegetatif, ada generatif. Yang itu. Ya, kalau vegetatifnya itu kan yang kita lakukan melalui cangkok, penyambungan, penempelan. Itu teknik vegetatif. Kalau generatifnya itu yang kita langsung semai biji, kita tanam bijinya, tumbuh, itu yang kita rawat, itu generatifnya. Nah, untuk vegetatifnya itu penyambungan, tempel, dan lain-lain sebagainya kita kondisikan ya. Kalau misalnya saya lagi kekurangan batang bawah untuk seedling ya, maka otomatis saya akan menggunakan cangkok karena dia tidak butuh lagi batang bawah. Tapi kalau misalnya tersedia banyak batang bawah, maka kita sih ambil interest dari pohon produktif, baru kita melakukan penempelan atau penyambungan. Nah, itu mungkin. Baik, jadi mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.